Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma fashalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia serta generasi muda yang saya hormati. Baiklah, kita akan membacakan hadis yang ke-20 dari hadis Arba'in dengan judul Malu adalah sebagian daripada iman. Baik, kita bacakan matannya. An Abi Mas'udin Uqbata bin Amri wal Ansariyil Badri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna mimma adarakan nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna' ma syi't. Diriwayatkan dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amir al-Ansari radhiyallahu an, ia bertutur bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sebagian dari ucapan nubuah atau kenabian pertama yang diperoleh manusia ialah, bila engkau tidak malu, maka berbuatlah semaumu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Al-Anbiya wal Adab. Bab iza lam tastahi fasna ma syi'ta, nomor 5769. Keutamaan hadis. Jika maksud rasa malu di sini diartikan sebagai penangkal atau pencegahan dini dari perbuatan yang keji, atau menahan diri untuk melakukan atau meninggalkan suatu perbuatan karena khawatir akan akibat perilakunya, maka pada dasarnya seruan untuk memiliki akhlak tersebut adalah untuk mencegah segala bentuk kemaksiatan dan kejahatan. Rasa malu juga merupakan elemen kebaikan yang selalu diinginkan oleh setiap manusia, walaupun sebagian orang berpendapat bahwa mereka yang tidak memiliki rasa malu adalah orang yang memiliki aib. Di samping itu, rasa malu juga merupakan bagian dari kesempurnaan iman. Sebagaimana hadis berikut ini yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nabi SAW bersabda, malu adalah bagian dari keimanan. Juga disebutkan dalam sebuah hadis yang lain, rasa malu hanya akan mendatangkan kebaikan. Dalam kerangka Islam itu sendiri, pada keseluruhan hukum dan beragam jihadnya, selain berisi ajakan untuk melakukan kebajikan dan kebenaran, juga memuat seruan agar meninggalkan setiap hal yang tercela dan memalukan. Oleh karena itulah Imam Nawawi memilih hadis ini untuk ditempatkan pada kitab Arba'innya. Selanjutnya beliau berkata, salah satu tumpuan poros Islam terdapat jelas pada hadis ini. Dan pada ajaran moral ini pula lah Islam menyeru. Karena tuntutan perintah yang dikandungnya adalah wajib dan sunnah, maka setidaknya orang akan malu untuk meninggalkannya. Sedang tuntutan larangannya adalah haram dan makruh. Sementara tuntutan yang mubah bagi orang yang melakukannya saja boleh mempunyai rasa malu. Demikian pula bagi yang meninggalkannya. Dengan begitu, maka hadis ini mencakup kelima hukum yang ada. B. Penjelasan kata dalam hadis. Inna mimma adarakan nas, maksudnya adalah ucapan para nabi terdahulu yang sampai kepada manusia. An-nubuwatil ula, atau kenabian pertama, yaitu sebelum Nabi Muhammad SAW. Iza lam tastah, maksudnya adalah bila engkau tidak malu. Fasna' ma syi'ta, maka berbuatlah semaumu. Ungkapan perintah di sini dapat mengandung tahdid atau ancaman yang mengindikasikan adanya siksa. Jika kamu tidak malu, maka berbuatlah sesukamu dan Allah akan membalas atau menyiksamu. Atau bisa juga berisi ibahah atau pembolehan. Artinya jika engkau tidak malu ingin melakukan sesuatu di hadapan Allah dan manusia, maka lakukanlah. C. Pemahaman atau pelajaran dalam hadis. 1. Warisan Nabi terdahulu. Malu adalah salah satu sumber akhlak yang terpuji. Ia juga berfungsi sebagai pendorong untuk berbuat kebaikan serta sebagai pencegah berbuat kejahatan. Oleh karena itu, rasa malu adalah peninggalan dari para nabi terdahulu yang tidak lekang oleh masa sebagaimana beberapa syariatnya yang lain. Ia akan terus terpelihara oleh manusia secara turun-temurun dan diwarisi para nabi dari zaman ke zaman hingga akhirnya sampai pada umat Islam. Di dalam Al-Quran telah dijelaskan bahwa Allah SWT menginginkan kepada kita sebagai pewaris para nabi dan rasul wajib berpegang teguh akan prinsip rasa malu. Kita juga harus berhias diri dan berakhlak dengannya agar warisan para nabi tersebut tetap terpelihara hingga Allah mewariskan bumi dan seluruh makhluk yang ada di atasnya.
2. Maksud dan tujuan hadis. Para ulama menerangkan hadis di atas sebagai berikut. A. Perintah dalam hadis ini menunjukkan ancaman, seakan-akan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, jika kalian tidak memiliki rasa malu, maka lakukanlah sesuka hatimu, karena Allah akan memberimu siksaan yang pedih. Perintah seperti ini juga terdapat dalam Al-Quran. Perbuatlah apa yang kamu kehendaki. Quran Surah Fussilat 40. B. Perintah dalam hadis menunjukkan kabar atau pemberitahuan bahwa jika seseorang tidak lagi memiliki rasa malu, ia akan melakukan apa saja. Karena yang bisa mencegah dari perbuatan keji adalah rasa malu. Jika rasa malu sudah tidak ada dalam diri seseorang, maka tidak heran bila ia dengan mudah untuk berbuat curang, keji, dan mungkar. C. Perintah tersebut menunjukkan ibahah atau pembolehan. Artinya, jika kalian tidak malu untuk melakukan suatu perbuatan yang tidak dilarang oleh syarak, maka lakukanlah. Karena sesuatu yang tidak dilarang oleh syarak, prinsipnya adalah boleh dilakukan. Tetapi dari ketiga maksud tujuan di sini, yang paling sesuai adalah pengertian yang pertama. Walaupun Imam Nawawi lebih memilih pengertian yang ketiga, sedangkan Ibnu Qutaibah memilih pengertian yang kedua. 3. Penggolongan rasa malu terbagi dua. A. Rasa malu bawaan. Rasa malu di sini maksudnya adalah bawaan manusia sejak lahir. Rasa malu ini bisa membawa pemiliknya kepada akhlak yang paling mulia yang diberikan Allah pada hambanya. Jika rasa malu ini terus tumbuh dan berkembang, maka seseorang tidak akan melakukan maksiat, perbuatan keji, atau berbagai perilaku yang menunjukkan akhlak yang rendah. Jadi rasa malu adalah sumber kebaikan dan salah satu bahagian dari keimanan. Berikut sabda Rasulullah, rasa malu adalah salah satu cabang keimanan. Rasulullah sendiri pun terkenal sebagai seorang yang pemalu. Beliau bagai seorang gadis dalam pingitan. Diriwayatkan dari Umar radhiyallahu an bahwa beliau berkata, barang siapa yang merasa malu maka akan bersembunyi, barang siapa yang bersembunyi maka akan berhati-hati, dan barang siapa yang berhati-hati pastilah ia akan terjaga. B. Rasa malu yang diperoleh melalui bermacam usaha. Artinya menumbuhkan rasa malu yang lahir berkat usaha, antara lain melalui ma'rifatullah atau mengenal Allah, mengenal keagungannya, menyadari kedekatan Allah dengan makhluknya, meyakini bahwa Allah senantiasa mengawasi hamba-hambanya, dan mengetahui apa yang tampak dan yang tersembunyi sekalipun dalam hati. Seseorang yang berupaya meraih rasa malu ini sesungguhnya adalah orang yang ingin menjelmakan nilai keimanan yang paling luhur dan nilai ihsan yang paling agung. Rasa malu ini juga akan menjadikan seseorang piawai dalam menangkap setiap nikmat Allah, seraya dalam dirinya terus-menerus merasa kurang dalam mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Diriwayatkan dari Imam Ahmad dan Tirmizi dari Ibnu Mas'ud secara marfu', merasa malu kepada Allah adalah dengan menjaga kepala dan apa-apa yang dipikirkan, menjaga perut dan apa-apa yang ada di dalamnya, dan selalu mengingat mati dan cobaan. Barang siapa yang menghendaki akhirat maka akan meninggalkan perhiasan dunia, dan barang siapa yang melakukan hal tersebut maka ia benar-benar telah merasa malu kepada Allah. Apabila sudah tidak ada lagi rasa malu dalam diri anak manusia dari suatu pencarian, dan hatinya kosong dari rasa malu yang sifatnya bawaan, maka tidak ada lagi yang menghalanginya untuk melakukan perbuatan yang keji dan hina, bahkan berakibat fatal, seperti orang yang sama sekali tidak beriman. Ia tak ubahnya seperti syaitan, baik syaitan dari kalangan manusia maupun jin. 4. Rasa malu yang tercela. Jika rasa malu tadi dapat menjadi penangkal untuk berbuat keji, berarti ia punya akhlak yang terpuji. Karena rasa malu seperti ini akan menambah sempurnanya iman dan tidak mendatangkan suatu perbuatan kecuali kebaikan. Tetapi jika rasa malunya terlihat berlebihan sehingga membuat pemiliknya bersenantiasa dalam kekacauan dan kebingungan, serta menahan diri untuk berbuat sesuatu yang sepatutnya tidak perlu malu untuk melakukannya, maka ini adalah akhlak yang tercela. Karena ia mengendap rasa malu yang bukan pada tempatnya. Itulah sebabnya mengapa ada orang yang berujar, rasa malu seseorang yang bukan pada tempatnya adalah kelemahan. Hasan Al-Basri berkata, malu ada dua macam. Yang satu adalah bagian dari iman, sedangkan yang lain merupakan kelemahan. 5. Malu bagi seorang muslimah. Pada dasarnya setiap wanita identik dengan rasa malu, namun mereka juga membantu kaum pria dalam memakmurkan dunia dan mendidik anak-anak dengan fitrah kewanitaan. Demikian isyarat Allah dalam Al-Quran ketika menceritakan salah satu putri Nabi Shu'aib yang mendatangi dan memanggil Nabi Musa. Kemudian datanglah kepada Musa salah seorang dari kedua wanita itu berjalan dengan kemalu-maluan. Ia berkata, sesungguhnya bapakku memanggil kamu agar ia memberikan balasan terhadap kebaikanmu, memberi minum ternak kami. Quran Surah Al-Qasas ayat 25. Awalnya putri tersebut berangkat karena perintah dari ayahnya, dan ketika ia bertemu dengan seorang laki-laki, maka ia pun berjalan dengan penuh rasa malu, sebagaimana layaknya gadis yang anggun dan penuh rasa iffah atau kesucian. Dan jauh dari usaha untuk menarik perhatian, meski ia diselimuti rasa malu yang sedemikian rupa, namun ia tetap mampu menguasai diri dan menyampaikan apa yang harus disampaikan dengan jelas.
Inilah disebut dengan rasa malu yang bersumber dari fitrah yang suci. Seorang gadis yang anggun dan salihah secara fitrah akan merasa malu ketika bertemu dengan berbicara dengan laki-laki. Namun karena kesucian dan istiqomah ia tidak merasa gugup dan mampu berbicara dengan jelas walau hanya sebatas keperluan. Adapun wanita yang gemar tabarruj atau bersolek, pergi tanpa mahram dan bahkan bercampur baur dengan laki-laki yang bukan mahramnya tanpa ada keperluan yang dibolehkan secara syar'i, maka wanita seperti ini jauh dari didikan Al-Quran atau Islam. Mereka ini telah mengganti rasa malu dan ketaatan kepada Allah dengan rasa tidak tahu malu, kemaksiatan dan berbagai perbuatan keji. Dengan demikian mereka telah merealisasikan keinginan musuh Allah untuk menghancurkan dunia dan akhirat. 6. Harumnya buah dari malu. Rasa malu akan membuahkan iffah atau kesucian diri. Barang siapa yang memiliki rasa malu hingga mampu menaklukkan setiap perbuatan buruk yang akan dilakukan, maka ia benar-benar telah menjaga kesucian dirinya. Termasuk buah dari rasa malu adalah wafa, selalu menepati janji. Ahnaf bin Qais berkata, 2 hal yang tidak akan bertemu dalam diri seseorang, dusta dan muru'ah atau keperwiraan, sedang muru'ah akan membuahkan siddiq, kejujuran, wafa atau setia, malu dan ifah menjaga kesucian diri. 7. Lawan dari rasa malu. Kebalikan dari haya atau malu adalah waqahah, tidak malu. Ini adalah sifat nan tercela karena akan mendorong pelakunya untuk berbuat jahat tanpa peduli akibatnya, hingga ia melakukan semua kejahatan secara terang-terangan. Rasulullah bersabda, semua umatku akan dimaafkan kecuali orang yang melakukan kemaksiatan secara terang-terangan. Seseorang yang tidak memiliki rasa malu seperti ini, baik itu malu terhadap Allah maupun sesama manusia, maka ia tidak akan jera dengan kebodohan yang dilakukannya kecuali harus diganjar dengan hukuman yang tegas dan keras. Karena ada sebagian yang memiliki rasa takut meski ia tidak memiliki rasa malu. 8. Kewajiban para pendidik dan orang tua. Di dalam masa bermasyarakat, para pendidik dan orang tua wajib menanamkan rasa malu ini dengan bersungguh-sungguh. Untuk itu hendaknya mereka menggunakan berbagai metode pendidikan yang baik, selalu memperhatikan perilaku anak-anak dan segera meluruskannya jika melihat perbuatan mereka bertentangan dengan prinsip rasa malu. Memilihkan teman bermain yang baik dan menjauhkan mereka dari teman-teman yang buruk. Memilihkan buku-buku yang bermanfaat dan menjauhkan anak-anak dari berbagai hal yang merusak, seperti film, drama, sinetron, dan tontonan lainnya atau kata-kata kotor. 9. Pelajaran bahwa rasa malu itu adalah sebuah kebaikan. Barang siapa yang tinggi rasa malunya, maka banyak kebaikannya. Dan barang siapa yang rendah rasa malunya, maka sedikit pula kebaikannya. 10. Tidak ada rasa malu dalam rangka mengajarkan masalah-masalah agama, juga tidak perlu malu dalam rangka mencari kebenaran. Allah berfirman, dan Allah tidak malu menerangkan yang benar. Quran Surah Al-Ahzab 53. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.